9, Tuhan sedang memunculkan jemaat yang tidak lagi dicetak, dibentuk menurut pola dunia ini, tapi betul-betul jemaat yang hidup sebagai umat pilihan Tuhan, dibedakan, diistimewakan. Bilang sama-sama, aku percaya lewat pelayananku sedang terlahir satu jemaat yang hidup dibedakan, diistimewakan oleh Tuhan sendiri. Kehidupan sehari-hari jemaat tidak akan sama seperti kebanyakan orang lain. Kalau orang lain punya masalah, tantangan, sakit penyakit, jadi stres, jemaat masih hadapi masalah, masih ada tantangan, tapi hatinya terus berkobar-kobar. Dan dengan pekerjaan roh, terus dong, dengan pekerjaan roh yang terjadi dalam hidupnya, semua masalah, semua tantangan, semua pergumulan dikalahkan. Jemaat berkemenangan dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya meyakini jemaat yang berbeda sedang terus Tuhan munculkan. Dan saya mau Bapak Ibu bisa mulai membayangkan, merindukan, mengharapkan Tuhan terus bekerja secara nyata, sehingga betul-betul jemaat yang kita ayomi, bilang jemaat yang aku ayomi, dimunculkan Tuhan, jadi jemaat yang berbeda. Amin. Sama seperti jemaat harus mengalami pekerjaan firman dan roh supaya mereka jadi berbeda. Hidup kita sebagai pemimpin, kita pun harus alami pekerjaan firman dan roh sehingga kita jadi berbeda. Setuju ya? Amin ya. Selama sekian waktu lamanya saya mendapati ada banyak hamba Tuhan berpikir, ini jemaat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya ayomi, harus saya didik, harus saya khotbahi, harus diajar supaya hidup kudus, hidup memperkenan hati Tuhan. Kalau mati masuk surga. Masuk surga. Setuju nggak kira-kira? Betul ya, amin ya. Tapi sedang Tuhan lahirkan satu generasi jemaat yang berbeda. Mereka akan mengalami pekerjaan firman dan roh yang membuat mereka setiap hari, bilang setiap hari, menikmati realitas surga di bumi ini. Jadi kalau yang dulu kita sebagai pemimpin berharap kalau jemaat mati masuk surga, harusnya sekarang, bilang harusnya sekarang saya punya pengharapan setiap hari dalam hidup jemaat mereka terus mengalami ada hari-hari surga yang mereka nikmati. Yang setuju ngomong amin dong. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita jelas mengatakan hal kerajaan sorga. Dan ingat baik-baik, selama Yesus ada di atas muka bumi, yang dia khotbahkan adalah Injil kerajaan sorga. Bukan Injil keselamatan Bapak Ibu, tapi Injil kerajaan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mau naik ke sorga. Selama 40 hari dia terus mengajar murid-muridnya juga tentang apa? Injil kerajaan. Sampai-sampai para murid bertanya, Tuhan, apakah Kau akan memulihkan kerajaan buat Israel? Kisah Rasul pasal yang pertama. Tapi Yesus berkata, no, bukan kerajaan Israel yang aku maksud, tapi kerajaan sorga. Nah, para rasul juga memberitakan tentang kerajaan sorga. Nah, harusnya, bilang harusnya, kita sebagai hamba Tuhan di zaman akhir, kita juga bicara tentang apa? Kerajaan sorga. Setuju, amin? Harusnya, bilang sama-sama, harusnya seluruh jemaat termasuk kita sebagai para pemimpin
Untuk kita menghadirkan kerajaan sorga, pertama-tama kita menikmati, kita mengalami realita kerajaan sorga itu. Nah, kitab Roma jelas mengatakan hal kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang lahiriah. Hal kerajaan sorga bicara tentang apa? Kebenaran. Coba ngomong sama-sama, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Yang dimaksud dengan kebenaran bukan apa yang ditulis di Alkitab, tapi janji Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita dan kita percayai. Kitab Roma mengatakan ketika Tuhan memberi janji kepada Abraham, seperti bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Masih ingat itu? Lalu kita bilang Abraham percaya. Bapak Ibu tolong ikuti saya ya. Kalau Bapak Ibu cuma diam sambil ngeliatin, apalagi sambil ngeresepi. Tahu maksudnya ngeresepi? Sambil merem gitu. Dengar firman sambil diresepi, sambil merem. Wah, ini bahaya. Pasti dalam sekejap nanti aminnya nggak pas. Ketua ini nggak pas gitu. Jadi saya mau Bapak Ibu ikuti saya. Kalau saya bilang percaya, ulangi. Saudara harus ngomong percaya. Ulangi. Kalau seperti itu nggak mungkin gini, saudara. Oke, siap ya? Nah, Alkitab mengatakan Tuhan memberi janji kepada Abraham. Ulangi, Tuhan memberi janji kepada Abraham. Dan Alkitab mengatakan Abraham percaya. Nah, saat Abraham percaya, Tuhan membuat firman yang Dia beri dan dipercayai Abraham sebagai kebenaran. Katakan sama-sama, menjadi kebenaran. Nah, kitab Roma pasal 4 menegaskan kata-kata ini. Tuhan menjadikan firman yang dipercayai menjadi kebenaran. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi untuk setiap orang yang percaya. Yang setuju ngomong amin. Jadi ketika Bapak Ibu baca Alkitab, lalu ada 1-2 ayat atau 1-2 kalimat seperti berbicara, wah, kita tahu ini pernyataan janji Tuhan, pernyataan suara Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkata, saya percaya, Tuhan membuat firman yang Dia beri menjadi kebenaran. Saat ini Bapak Ibu menghadapi data dan fakta lahiriah. Pak, kenyataannya Pak, jemaat yang aku layani itu cuma sedikit. Mereka petani-petani miskin, orang-orang bodoh yang tidak mungkin bisa bawa perubahan besar. Itu faktanya. Tapi Tuhan memberikan janji kepada kita. Sedang aku bangkitkan, kata Tuhan, ada sekumpulan orang percaya yang akan hidup dari identitas ilahi, akan hidup dengan membawa pola sorga, dan mereka akan menikmati hari-hari sorga di bumi ini. Ketika Bapak Ibu berkata, yes, aku percaya, amin, Tuhan membuat firman yang engkau percayai menjadi kebenaran. Kebenaran yang Bapak Ibu terima dari Tuhan membuat Bapak Ibu terhubung dengan realita kerajaan sorga. Dan ketika Bapak Ibu terhubung dengan realita kerajaan sorga, apapun data dan fakta lahiriah itu akan bisa kita ubah. Waktu Tuhan memberi janji kepada Abraham seperti banyaknya bintang di langit. Pertanyaan saya, Abraham masih muda atau sudah tua? Sudah. Sudah punya anak atau belum? Belum. Artinya secara lahiriah, data faktanya mustahil bisa punya anak. Tapi karena Abraham percaya, Tuhan membuat firman yang dipercayai Abraham jadi kebenaran. Sama-sama bareng-bareng menjadi kebenaran. Otomatis Abraham punya 2 kondisi hidup sekarang. Data dan fakta. Yang kedua, kebenaran.
Abraham pegang kebenaran, data dan fakta berubah. Saya meyakini ketika siang ini Bapak Ibu memegang janji Tuhan yang engkau percayai, Tuhan buat menjadi kebenaran. Apapun data dan fakta lahiriah yang ada di jemaatmu, bilang pasti berubah. Yang keras pasti berubah. Harus berubah. Karena aku mempunyai kuasa kebenaran. Setuju, amin? Saya meyakini inilah kondisi kondisi hamba-hamba Tuhan yang harus mulai terbangun dalam hidup kita. Kita menjadi para pemimpin yang terhubung. Katakan, aku menjadi para pemimpin yang terhubung dengan realita kerajaan sorga. Amin. Mungkin saudara bertanya gini, Pak, apa tuh Petroni? Apa bedanya jadi pemimpin terhubung dengan kerajaan sorga dengan jadi pemimpin yang tidak terhubung? Dan bukankah kita semua adalah pemimpin yang terhubung dengan Tuhan? Artinya pasti terhubung dengan realita kerajaan sorga. Nah, ini terlalu menggampangkan. Ada banyak para pemimpin menjadi hamba Tuhan, memberi diri melayani buat Tuhan, tapi minta maaf, engkau tidak terhubung dengan realita kerajaan. Dari mana saya bisa tahu? Karena saudara tidak melihat hidup jemaat alami perubahan. Kalau saudara terhubung dengan realita kerajaan, pasti, bilang pasti. Setiap jemaat yang aku layani akan mengalami perubahan. Pasti. Tidak ada orang yang terlalu keras, hatinya terlalu degil, tidak ada. Karena setiap kali kita ketemu Tuhan dan kita menghadirkan Tuhan, hidup jemaat pasti alami perubahan. Coba saya mengajak untuk Bapak Ibu bisa melihat Alkitab masing-masing. Coba buka sama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Paulus membuat sebuah pernyataan seperti ini. Coba baca ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Oke, sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Stop sebentar. Soundman bisa tolong suara saya bisa diangkat lagi. Thank you. Kita membaca di sini Paulus memberikan sebuah pernyataan. Dalam pelayanan kami banyak ditindas, tapi nggak terjepit. Dalam pelayanan kami sampai habis akal, tapi nggak pernah putus asa. Ada orang di sini. Tapi Ibu pernah nggak ngalami kondisi keadaan yang sudah kayak terjepit, nggak bisa apa-apa, rasanya sudah terpojok dalam pelayanan? Pernah nggak ngalami begitu? Pernah. Tapi Alkitab bilang Paulus nggak pernah menyerah. Paulus tidak jadi putus asa. Paulus tidak jadi tawar hati. Paulus tidak menyerah gara-gara banyak tantangan. Ayat 9. Kami dianiaya, tapi nggak pernah merasa sendirian. Terus mengalami penyertaan Tuhan. Come on. Masih ayat yang ke-9. Kami dihempas. Tapi nggak binasa. Terus bertahan. Makin lempar ke bawah kayak bola bengkok, makin kuat di banting,
mencoloknya lebih kencang. Nah itu yang seharusnya terjadi atas kita. Amen. Nah ketika saudara menjadi para pemimpin yang seperti itu, saya yakin jemaat juga akan melihat, mereka akan alami ada impartasi kehidupan roh yang menyertai saudara akan nular. Paulus mengatakan begini, lihat ayat yang ke-7, yang menjadi alasan kenapa dia ditindas tapi tidak merasa terjepit, sampai habis akal tapi tidak pernah putus asa, dianiaya tidak pernah merasa sendiri, dihempaskan tidak binasa. Alasannya adalah Paulus bilang begini, kami mempunyai harta ini dalam bejana tanah liat. Coba baca ulang sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa sih yang dimaksud dengan bejana tanah liat? Yang dimaksud adalah tubuh lahiriah kita ini. Inilah bejana tanah liat. Yang setuju ngomong amin. Lalu apa yang dimaksud dengan harta ini? Inilah yang dimaksud sebagai pekerjaan firman dan roh. Inilah yang harus kita punya. Jangan manggut-manggut dong. Ketika Bapak Ibu memiliki harta ini, katakan harta ini, kita terus mengalami adanya pekerjaan firman dan roh yang terus terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kuasa kebenaran akan terus bekerja dalam diri. Dihempaskan, tidak binasa, bangkit lebih kuat. Dipojokkan, tidak putus asa, bahkan terus menyerang musuh. Memastikan apa yang jadi rencana Tuhan pasti akan terwujud, pasti akan terjadi. Dan setuju katakan terjadilah atasku. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang bilang seperti ini, tapi Pak, saya ini kan sudah tua, saya ini kan sudah berumur, sudah hampir pensiun. Oke, saya tanya dulu deh, siapa dari saudara umur lebih 80 tahun? Ada yang sudah 80 tahun ke atas? Belum ada. Berarti saudara masih adiknya Musa. Musa baru pelayanan umur 80. Nah kok saudara sudah mau pensiun, malulah sama Musa. Kuncinya adalah harta ini, katakan sama-sama, harta ini kami punyai dalam hidup kami. Bilang ada pekerjaan firman dan roh yang membuat kami terus menikmati kekuatan yang melimpah-limpah. Bukan dari diri kami, tapi karena ada pekerjaan firman dan roh. Nah, bagaimana kita bisa mengaktifasi pekerjaan firman dan roh itu dalam hidup kita, sehingga selalu ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Amen. Bukan kekuatan yang secukupnya, bukan kekuatan yang terbatas, tapi apa? Berlimpah. Yang keras dong, tapi apa? Yang berlimpah. Bagaimana ini bisa kita nikmati? Saya ajak untuk kita langsung lihat ayat yang di bawah, ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan sama-sama, manusia lahiriah, manusia batiniah. Selama sekian waktu lamanya kita itu melayani berdasarkan potensi kemampuan manusia lahiriah kita. Makanya banyak dari antara kita yang mungkin sudah mulai ganti warna rambut.
Kita mulai berkata begini, saya sudah mulai tua, saya sudah mulai capek, saya sudah mulai masuk usia pensiun. Itu manusia lahiriah. Memang ditulis dalam Alkitab, manusia lahiriah itu semakin merosot. Tapi Alkitab mengatakan ada satu aspek kehidupan yang harusnya kita mulai perhatikan. Karena disitulah harta itu disimpan oleh Tuhan dan membuat kita terus menikmati kekuatan yang berlimpah-limpah. Apa aspek hidup itu? Manusia batinia. Katakan sama-sama, manusia batinia. Manusia batinia. Terus dibaharui. Terus dibaharui. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu memperhatikan kata dibaharui. Manusia batiniah kami dibaharui. Kata dibaharui kalau diambil dari Alkitab berbahasa Yunani itu punya arti menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu punya arti. Jadi dengan kata lain, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Setiap hari manusia batiniah kita ini akan bisa jadi lebih baik, jadi lebih kuat, jadi lebih meningkat, jadi lebih perkasa. Kalau manusia lahiriah dari hari ke hari tambah loyo, tambah lemes, tambah sakit-sakitan. Yang itunya ya nggak usah diaminin. Nanti yang diaminin yang manusia batiniahnya. Ngantuk Pak. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Lebih baik salah mengaminkan daripada tidak pernah sama sekali. Kenapa Pak belain Pak? Oke, lanjut. Kalau kita terus hidup dengan mengandalkan manusia lahiriah, kita akan terus lambat merosot. Tapi kalau kita mulai memperhatikan, kita mulai berfokus, kita mulai menyadari, aku bisa hidup dalam manusia batiniah. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, manusia batiniah kami terus dibaharui. Hari ini tambah bagus, tambah sehat, tambah kuat, tambah prima. Amin. Itu memang anugerah dan Tuhan sediakan buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu hidup dengan mengandalkan manusia lahiriah, wah, kita akan tambah loyo, tambah capek. Dulu bisa khotbah 1 jam teriak, sekarang 5 menit teriak sudah kunang-kunangan. Tapi kalau Bapak Ibu berfokus membangun manusia batiniah, bilang sama-sama, aku harus berfokus membangun manusia batiniah. Apa yang terjadi? Bapak Ibu akan terus dibaharui. Artinya apa? Hari ini akan lebih baik dari kemarin. Besok akan lebih baik dari hari ini. Lebih baik dalam hal apanya Pak? Dalam segala hal. Roh Kudus akan terus kerja dalam hidupmu. Kuasa firman akan terus membangun dirimu. Engkau jadi lebih sehat, jadi lebih. Buka sama-sama Mazmur 92. Kitab Mazmur pasal 92. Kalau Bapak Ibu berfokus membangun manusia batiniah, melatih manusia batiniah, engkau akan terus diperbaharui. Engkau akan lihat ayat ini terwujud dalam dirimu. Mazmur 92 ayat yang ke-13 mulai. Oke. Mereka yang ditanam akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14. Pada masa tua pun mereka jadi loyo.
pada masa tua pun jadi sakit-sakitan. Harusnya apa? Gemuk. Masih terus berbuah, terus bertunas, terus tambah kuat, masih semakin segar. Gemuk. Gini, saya sebentar. Ini terjemahannya rada kurang pas. Karena kesannya gini, pada masa tua pun masih berbuah menjadi gemuk. Bapak Ibu, tambah umur nggak akan tambah ginu-ginu. Jadi terjemahannya kalau saya baca dalam bahasa Inggris bukan tambah gemuk tapi penuh vitalitas. Jadi tambah fit gitu loh. Mukanya tambah kencel. Badannya tambah seger. Kalau pelayanan di desa harus jalan kaki berapa kilometer, nggak gampang deprok. Tambah seger, tambah kuat, dan akan terus penuh vitalitas. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin ya. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, Pak, ini melangkai takdir. Ini melanggar takdir, Pak. Takdirnya orang itu kalau tambah tua, tambah lemes, tambah loyo, sakit-sakitan mati. Tapi tidak dengan saudara. Jangan diamini, Pak. Kita tidak mau tambah loyo, tambah lemes, cepat mati. Kita mau tetap segar, tambah kuat untuk melayani Tuhan. Setuju, amin? Makanya kita harus berfokus untuk membangun, untuk melatih, meningkatkan manusia batiniah kita. Dengan manusia batiniahmu terus dilatih, ditingkatkan, apa yang terjadi? Saudara akan dibaharui. Makin hari tambah sehat, makin hari tambah kuat, makin hari tambah penuh vitalitas. Nah, itu bukan teori. Itu akan jadi kenyataan. Kan ini ayat bilang apa? Pada masa tua pun tambah seger, terus berbuah, penuh vitalitas. Musa masuk mulai pelayanan, masuk umur berapa? 80. Itu baru pelayanan. Dan ingat baik-baik, pelayanan Musa itu bukan cuma duduk lalu khotbah pelan-pelan. Ya, Musa itu naik turun gunung. Gak ada yang bopong dia loh. Musa naik turun gunung gak dipapah, gak dibopong, jalan sendiri. Loh, kok izin semua? Saya cerita begini karena saya pengen Bapak Ibu bisa membayangkan. Oh iya. Musa umur 80 lebih tua dari saya, naik turun gunung. Kaleb umur 80 tahun berkata kepada Yosua, beri aku gunung itu. Kekuatanku belum pudar, kemampuanku berperang tidak hilang. Lalu saudara bisa mulai bilang sama dirimu, kalau Yosua alami itu, Kaleb alami itu, Musa alami itu, Tuhan yang disembah Musa, Tuhan yang disembah Yosua, yang disembah Kaleb adalah Tuhan yang berfirman kepada kita. Artinya aku juga akan alami. Tuhan, aku doa biarlah takaran iman kami ditambahkan, takaran iman kami diperluas. Usia boleh bertambah, tapi kami tidak loyo. Kami tambah kuat, kami tambah prima, makin dipakai Tuhan. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin. Dan ini yang luar biasa. Makin berbuah saudara, makin tambah umur tapi makin berbuah, makin tambah umur makin segar, makin kuat. Hidupmu, bilang hidupku, dibentuk oleh firman dan roh untuk menjadi sebuah pesan, menjadi
sebuah kesaksian. Coba lihat ayat berikutnya, ayat 15. Walaupun tambah usia, tambah tua, tapi tambah segar, tambah sehat, tambah kuat. Untuk, ayo dong baca keras sama-sama. 1, 2, 3 untuk bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ketika saudara mengembangkan takaran imanmu, engkau terus melatih manusia batiniahmu sehingga engkau dibaharui. Sama-sama sehingga kita dibaharui. Sekali lagi semua sampai yang paling belakang kita dibaharui. Apa yang terjadi? Hidupmu menjadi sebuah berita. Makin sehat, makin segar. Orang lihat pade-pade, tambah umur kok tambah seger teman-teman. Mau jamu kuat apa tadi? Saudara tinggal bilang, pengen tahu, ikut aku. Bukain ayat ini. Ini loh, ayat yang tak makan tak minum tiap hari. Kita hidup dari firman. Karena ketika Bapak Ibu tambah umur, tambah sakit-sakitan, tambah loyo, tambah lemes, baru khotbah sedang, Tuhan dahsyat. Nah itu cuma akan nanya, dahsyat ini ngendi toh ini? Ngapusin. Tapi ketika Bapak Ibu tambah umur, wah, tambah semangat, melayani tambah kuat. Orang akan lihat, wah pantesan hamba Tuhan. Pantesan hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah bohong. Yang Dia firmankan selalu Dia genapi. Bapak Ibu bukan cuma percaya, tapi Bapak Ibu menerima kebenaran. Faktanya tambah umur, tapi kebenaran berkata tambah sehat. Engkau boleh tambah usia, tapi tidak tambah loyo. Karena kebenaran berkata, aku pakai engkau lebih luar biasa dari tahun-tahun yang lampau. Amin. Saya mau siang ini Bapak Ibu belajar kembangkan takaran iman. Belajar meyakini. Tidak, aku tidak akan tambah loyo. Aku tambah sehat. Aku tambah kuat. Bahkan tiap pagi Bapak Ibu deklarasikan ayat firman ini. Hidupku jadi berita. Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan. Aku adalah hambanya. Makin sehat, makin kuat, makin berdampak. Oh, ayo dong. Yang percaya katakan amin. Ini yang seharusnya terjadi. Oh, Pak Stephen enak khotbah. Lah enak memang. Wah, aku yang ngalami. Loh, Bapak Ibu, saya juga ngalami. Bukan berarti saya nggak pernah ulang tahun, toh. Kita sama-sama merayakan ulang tahun, toh. Artinya tambah umur, nambah umurnya, toh. Betul ya? Tiap tahun, setiap ulang tahun, umurnya nambah. Tahun ini aku 61 tahun. Oh, tahun depan aku 62. Kan tidak mungkin tahun depan aku 50, kan tidak bisa. Tetap nambah terus, toh. Betul nggak kira-kira? Tapi walaupun umurnya nambah, kesehatannya juga nambah, kekuatannya juga nambah. Makin sehat, makin seger, makin kuat, makin dipakai Tuhan. Harusnya gitu. Coba ngomong sama kanan kiri, harusnya gitu. Pak, tapi saya sudah kadung sakit-sakitan gimana? Alkitab menuliskan kalau kuasa kebangkitan bekerja
bekerja juga dalam tubuhmu yang fana ini. Engkau akan dihidupkan kembali. Coba lihat Roma pasal 8. Coba buka, coba. Roma pasal yang ke-8. Mana ayatnya? Roma 8 ayat yang ke-11. Ayo baca sama-sama Roma 8 ayat 11. Coba. Ini luar biasa. Ini dia. Ayo kita baca sama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia di dalam tubuhmu. Telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam. Makanya Paulus mengatakan harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Memang kita terus membawa bejana tanah liat, tapi kita juga punya harta ini. Harta inilah yang membuat kami terus menikmati kekuatan yang melimpah-limpah. Ayo ngomong sama-sama, harta ini membuat kami menikmati kekuatan yang melimpah-limpah. Nah, harta ini itu ditulis oleh Paulus dalam Roma 8 sebagai roh kebangkitan. Katakan sama-sama, roh kebangkitan. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati harus tinggal, harus diam dalam hidupku. Dan ketika roh kebangkitan, bilang ketika roh kebangkitan diam di dalamku, maka tubuhku yang fana dihidupkan kembali. Saya mau Bapak Ibu belajar percaya. Walaupun Bapak Ibu sudah mengalami kerusakan organ tubuh, Pak, paru-paruku bocor, oke? Pak, ginjalku rusak, terus Pak, apalagi? Jantungku koklok, apalagi asam urat, tekanan darah tinggi, diabetes, warong kabeh. Ada kabar baik buat saudara. Izinkan pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam hidupmu, maka kuasa kebangkitan akan bekerja pada, dan saudara akan mendapati. Pak, udah berapa bulan Pak nggak cuci darah? 7 bulan. Sini sebentar. Ini bapak ini, itu sudah divonis dokter harus cuci darah seminggu 2 kali. Tapi dia tetap percaya dengan kuasa kebangkitan. Ini sudah 7 bulan gak pernah cuci darah, masih tetap sehat, seger. Memang kelihatan lebih kurus, tapi tanda sehat. Kenapa bisa begitu? Kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup. Nah, saya percaya hal yang sama akan terjadi atas saudara. Jangan bilang, Pak, saya penyakitnya sudah parah, ini seminggu harus 2 kali, tapi tidak 1 kali pun dicuci darah lagi, karena kuasa kebangkitan bekerja. Hari ini saya berdoa, biarlah kasih setia Tuhan, urapan Tuhan bekerja dalam dirimu. Saya tidak peduli apa sakit penyakitmu, saya tidak peduli apa yang menjadi kelemahan tubuhmu. Hari ini aku menghancurkan semua sakit penyakit. Ayo satu hati doa. Apapun penyakitmu, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Penyakit, kelemahan tubuh, kerusakan organ, aku usir di dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar, pergi dari hidup hamba Tuhan. Terima kuasa kebangkitan, terima kesehatan, terima pemulihan, terima kebangkitan, dan jadilah. Teman, saya mau saudara belajar angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau kau tak keberatan berdiri sama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya. Ini saatnya kuasa kebangkitan bekerja dalam Tuhan,
menghidupkan kembali organ tubuhku yang rusak, yang sakit. Dan aku pastikan kuasa kebangkitan membuat aku lebih sehat, lebih kuat, lebih berdampak dari hari-hari sebelumnya. Aku alami zaman Tuhan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada mujizat, ada terobosan. Aku percaya, aku terima di dalam nama Yesus. Yang menjadikan sorak-sorai. Terus doa. Saya rasa waktu sedang melayani lengkap, melayani masing-masing lengkap, masing-masing pribadi. Hamba Tuhan, engkau bisa pulang sebagai manusia yang berbeda. Engkau alami kuasa kebangkitan tercurah, bekerja dalam hidupmu. Terjadilah. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ku yakin Kau hadir. Saya
dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita mengatakan kalau roh yang membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam juga dalam tubuh. Artinya ada banyak orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan tinggal dalam tubuhnya. Rugi apa ya? Tuhan menyediakan, Tuhan menjanjikan kuasa kebangkitan itu ada di dalamnya. Karena itu adalah harta yang akan membuat kekuatan itu berlimpah. Amen. Inilah yang membuat kita terus dibaharui. Sekali lagi, inilah yang membuat kita terus dibaharui. Bilang setiap hari. Setiap hari. Sama-sama setiap hari. Setiap hari. Jadi lebih kuat. Jadi lebih kuat. Lebih sehat. Lebih sehat. Lebih dipakai Lebih Tuhan. dipakai Tuhan. Dengan kita terus alami kuasa kebangkitan, dengan kita terus alami manusia batinnya kita dibaharui, tambah sehat, tambah segar, tambah kuat. Kondisi itu saja, Bapak Ibu nggak usah banyak ngomong. Dengan mengalami kondisi itu saja, hidup kita menjadi kesaksian. Dan ini waktunya, bilang ini waktunya. Ini waktunya. Kita membalikkan keadaan kita. Amen. Maafkan saya kalau saya berkata selama sekian waktu lamanya Bapak Ibu terus melayani, tapi dengan kekuatan lahiriah. Tidak heran Bapak Ibu mendapati terbatas di sini, terbatas di sana. Ada hambatan begini, hambatan begitu. Apalagi kita yang pelayanan di daerah, pelayanan di kota kecil, di desa kecil. Kita sering kali mendapati, Pak, jemaatku miskin-miskin, jemaatku masih kecil. Dan terus kenapa? Ya aku tidak bisa hidup bagus. Pendapatanku kecil, sedikit, hidup kami menderita. Lah kok bisa? Ya karena jemaatnya sedikit, Pak. Karena aku menggantungkan hidupmu dari persembahan jemaat. Bilang ini waktunya. Ini waktunya. Aku belajar hidup. Aku belajar hidup. Bergantung hanya pada tangan Tuhan. Amen. Izinkan saya kesaksian dikit. Mau berdiri tetap boleh, mau duduk juga tidak apa-apa. Duduk saja. Cuma saya mau cerita dikit. Di jemaat saya, di jemaat di Jakarta itu ada rombongan ibu bapak yang sudah umur 65 tahun ke atas. Jadi kita kasih nama mereka itu rombongan belia. Walaupun sudah lanjut usia, tapi punya roh terobosan, punya spirit of breakthrough. Makanya kita sebutnya dengan istilah breakthrough lansia. Itu mereka kalau lagi ibadah, menyembah Tuhan, 1 jam, 1 jam setengah, berdiri ya berdiri, dengar khotbah. Saya kalau lagi khotbah jarang santai begini. Biasanya sudah kayak mesin senapan mesin. Dan jemaat itu jadi nggak betah duduk. Mereka itu berdiri. Oh yes, amin. Itu opa-opa ikut berdiri. Yes, amin. Tapi karena Bapak Ibu baru pertama kali nggak apa-apa lah duduk. Tapi yang menarik, dengarkan ini. Ketika tahun 2004 yang lalu Tuhan panggil saya masuk pelayanan. Dari sejak awal Tuhan sudah kasih woro-woro. Tuhan sudah kasih pesan. Stephen, kamu harus memulai perintisan jemaat. Tapi kamu jangan ambil persembahan, jangan ambil perpuluhan yang harusnya jadi hakmu. Belajar hidup dari tanganku, kata Tuhan. Baik Tuhan, saya nurut.
Sudah tahu, di sepanjang tahun-tahun saya menggembalakan jemaat, tidak satu rupiah pun saya ambil dari jemaat. Tapi sebagaimana Tuhan yang memanggil saya, Dia pun memelihara hidup saya. Maka saya percaya Bapak Ibu nggak bisa komplain begini, Pak. Saya pelayanan di desa, terus jemaatku sedikit, terus miskin-miskin semua, terus persembahnya sedikit, terus karena saya belajar, kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, harusnya engkau hidup dari tangan Tuhan. Kalau saudara dipanggil oleh sinode, ditempatkan oleh sinode, saudara boleh minta sama sinode. Oh, nggak dikasih. Syukurin. Tapi mari kita belajar percaya, yang memanggil kita itu Tuhan. Yang menempatkan kita di tempat pelayanan kita sekarang juga adalah Tuhan. Artinya selama saudara setia dan kau betul-betul terus membangun manusia batiniahmu, sehingga kau dibaharui, katakan aku dibaharui. Tiap hari semakin dibaharui. Bukan cuma secara rohani, termasuk secara keuangan. Ayo kita belajar hidup dari tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang tempatkan saudara, percayalah, Tuhan tahu alamat rumah. Dan ayo kita bilang, aku percaya Tuhan tidak pernah salah. Kirim berkat. Nggak mungkin Tuhan kirim berkat salah alamat, nggak mungkin. Setuju nggak kira-kira? Jadi tidak pada tempatnya kita terus bilang jemaatku sedikit, persembahannya kecil, karena kau tidak hidup dari persembahan. Ayo kita belajar kembangkan akaran iman kita. Bilang, aku percaya Tuhan melatih aku untuk hidup bukan dari persembahan, perburuan dari jemaat, tapi aku hidup dari pemeliharaan tangan Tuhan sendiri. Pak, kalau di Jakarta, kalau Bapak nggak punya duit, Bapak mati. Kalau di desa nggak punya duit, masih bisa hidup. Iya, percaya. Bapak Ibu bisa tinggal pergi ke tetangga. Ade, kalau singkongnya ya, negara dewe. Nah kalau kita yang di kota besar, di Jakarta, Ade, mau minta singkong, nggak punya. Mau minta duit, nggak ada. Sopo tokoe. Hati kita. Kalau di kampung nggak punya lauk, tinggal ke kali mancing, masih ada ikan. Nah kalau di Jakarta mancing dapetnya sandal sebelah doang. Mati. Tapi disitulah Tuhan mengajar, Tuhan melatih. Hidup dari pemeliharaan. Saya nggak pernah minta-minta, nggak pernah bikin proposal, nggak pernah ikut persekutuan pendeta A, persekutuan pendeta B, supaya kalau pulang dikasih amplop. Kalau ada Bapak Ibu yang seperti itu, ya ini hari yang baik untuk bertobat. Ya, kayaknya nggak rela deh. Ya, setuju, amin? Amin. Oh, kan harus ada jarak waktu untuk persiapan, Pak. Persiapan terbaik adalah dengan saudara buka hati dan terima firman. Dan saya mendapati jemaat juga dilatih untuk hidup dari firman. Saya tahu, ketika jemaat kami mulai kontrakan untuk dipakai ibadah habis, kita tidak tahu mesti kemana. Cari sini nggak cocok, cari sana nggak cocok. Kadangkala cocok tempatnya, nggak cocok harganya. Kadangkala harganya cocok, tempatnya nggak cocok.
Jadi kita lagi terus cari, terus kita doa, Tuhan tolong kami. Tuhan atur. Saya bisa ketemu salah satu pemilik mall di Jakarta. Lalu saya diajak keliling, cari tempat. Wah, ini dia, tempatnya masih kosong, bagus. 450 meter persegi. Lumayan. Lalu kemudian kita mulai hitung-hitungan harga. Dikasih penawaran, ini harga sewanya per meter persegi sekian ratus ribu. Biaya maintenance bersih-bersihnya sekian ratus ribu per meter. Nanti listrik bayar sendiri sesuai pemakaian. Nah, saya bilang kalau gitu saya mau nawar, boleh kok. Saya kan calon customer, jadi saya mulai memberikan penawaran. Tidak berapa lama orangnya tanya lagi, Bapak mau nyewa berapa lama? Saya bilang saya paling enggak 10 tahun mau sewa. Sudah tahu, dia lagi mau ngomong sama orang keuangan dia. Lalu tahu-tahu ngeliatin, saya bilang gini aja ya Pak, biar cepat. Bapak tak kasih 10 tahun gratis, mau enggak? Nggak perlu doa puasa, langsung saya bilang mau. Tapi dari situ kita belajar. Bahkan sebagai satu gereja lokal, satu jemaat, Tuhan melatih kami untuk tidak hidup dengan mengandalkan uang. Yang kebetulan nggak ada duitnya. Jadi harus betul-betul bergantung sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita tempat premium. Tempat yang bagus di sebuah mall. 450 meter persegi, 10 tahun gratis. Tinggal tanda tangan, besok pakai. Enak Bapak, enak. Siapa bilang gak enak? Pengen dong, pengen bisa seperti itu, ikuti teladannya. Tuhan melatih saya untuk terus belajar berfokus pada manusia batiniah. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup bergantung hanya dari janji-janji Tuhan. Saya harus kondisikan ketika janji Tuhan datang. Ini semua konsep berpikir yang masih sulit untuk percaya dan bikin ragu, itu saya gogrokin. Caranya bagaimana? Saya perkatakan firman berkali-kali sampai hati saya itu jadi berkobar-kobar. Semua keraguan tersingkir, semua rasa tidak percaya jadi hilang, punya keyakinan yang teguh, dan terjadilah sesuai imannya. Kan kita ini disebut sebagai apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Kita disebut sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya apa yang saudara percaya? Kalau saya mempercayai apa yang dia janjikan kepada saya, sehingga saya menerima kuasa kebenaran. Saya menerima kuasa kebenaran. Dengan adanya kuasa kebenaran, kita bisa mengubahkan semua data dan fakta lain. Ini saya lagi pengen cerita sedikit tentang hal yang di luar nalar. Bisa ya? Saya sekali waktu sementara lagi ibadah, ini di tempat yang baru itu. Sekali waktu kita lagi ibadah, saya sudah hampir mengakhiri ibadah. Saya sudah hampir bilang pulanglah dengan damai sejahtera. Tiba-tiba Tuhan buka mata rohani saya. Saya melihat ada malaikat datang. Lalu Tuhan kasih tahu, itu malaikat keuanganku. Lalu Tuhan ngomong gini, suruh semua jemaat keluarin dompetnya, angkat tinggi-tinggi. Kita bikin persembahan tatanan. Udah. Kadang-kadang kita kan gitu, jemaat malaikat Tuhan lagi datang, keluarin dompet masing-masing, angkat tinggi-tinggi. Kosongin dompetmu. Enggak. Itu namanya manipulasi. Enggak, kita enggak lakukan itu. Saya suruh jemaat angkat dompet masing-masing. Kita doa berkati dompet itu di dalam nama Yesus. Selesai ambil, bubar, pulang, selesai. Tidak ada persembahan tangan, tidak ada janji iman, tidak ada apa-apa. Yang terjadi dari sejak saat itu sampai sekarang ada
aja jemaat yang mengalami mujizat keuangan dengan cara yang ajaib. Contoh. Ini ada satu jemaat mau pergi belanja, duitnya cuma selembar, 100 ribuan satu lembar, ya, satu lembar jual. Ketika dia belanja, kan itu duit dikeluarin, pakai bayar, dapat kembalian, masukin dompet, belanja lagi, keluarin, bayar, dapat kembalian, masukin lagi, kan gitu. Setelah selesai belanja, dia pulang ke rumah, dia hitung duitnya lagi, 100 ribu. Amin. Utuh. Cuman bedanya kalau tadi selembar, kalau ini berlembar-lembar, tapi jumlahnya sama. Sampai dia balik ke pasar lagi, ditanya, "Tadi aku belanja di sini." "Oh, udah bayar?" "Sudah." "Belanja di situ?" "Ya." "Udah bayar?" "Sudah." "Belanja udah bayar?" "Sudah." "Udah dibayar semua." Tapi pulang ke rumah, duitnya tetap utuh. Tuhan cuma mau kasih tahu, Tuhan hanya ingin memberitahu. Baik hamba Tuhan maupun jemaat, jangan bergantung pada uang. Ini saya cerita seperti ini karena saya pengen membawa saudara untuk punya sebuah takaran iman yang lebih. Mau saudara tinggal di desa, mau saudara tinggal di kota, kita menyembah Tuhan yang sama. Dan kita harus pastikan kita tidak bergantung pada duit. Kalau saudara masih punya ketergantungan terhadap uang, saudara akan menjadi hamba uang. Tapi ketika saudara menjadikan realita Tuhan sebagai hartamu satu-satunya, saudara akan mendapati di mana hartamu berada. Artinya kalau Tuhan saudara jadikan sebagai hartamu, hatimu tertujunya pada Tuhan. Saudara tidak mungkin jadi hamba uang. Sekali waktu Tuhan kasih saya penglihatan, dan dari situ saya belajar yang lebih lagi. Saya melihat ada satu lapangan yang luas, dan saya melihat ada banyak orang lari-lari kayak ngejar sesuatu. Sementara saya di situ seperti dibawa Tuhan untuk mengamati. Lalu seperti Tuhan itu bawa saya untuk melihat, zoom in gitu istilahnya. Itu orang yang jauh lagi ngejar-ngejar sesuatu kan gak jelas ngejar. Itu seperti Tuhan bawa saya melihat dari dekat, dekat. Oh ternyata itu orang lagi ngejar-ngejar uang. Jadi uangnya itu bentuknya kayak kupu-kupu, sudah bisa terbang. Itu ditangkap gak kena, tangkap gak kena. Sampai orang itu capek. Nah itu kalau pas lagi seperti itu duit yang terbang itu kayak sengaja dekat ngeledek gitu. Ngeledek di depan muka, mau ditangkap nggak kena, ditangkap nggak bisa, lari lagi dikejar lagi, sampai hampir putus nafas. Lalu Tuhan bilang begini, itulah orang-orang yang hidup menjadi hamba uang. Itulah orang-orang yang hidup dari sistem dunia ini, selalu mengejar uang. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu, aku larang. Lalu Tuhan bilang gini, coba kamu berlutut dan menyembah. Lalu dalam penglihatan itu saya lihat, saya berlutut. Lalu kemudian saya mulai menyembah Tuhan. Waktu saya mulai menyembah Tuhan, tiba-tiba saya itu melihat itu duit yang beraneka ragam. Ada yang duit rupiah, duit dolar, duit euro, duit rial, duit yuan. Itu seperti pada terbang mendekat mengelilingi saya. Lalu tiba-tiba ini yang lucu. Dalam penglihatan itu saya lihat baju dan celana yang saya pakai tiba-tiba kebentuk kantong-kantong itu. Banyak banget kantongnya, banyak banget. Lalu kemudian uangnya itu pada bersepasok semua. Lalu Tuhan bilang seperti ini, kalau engkau menjadikan aku Tuhan, aku bisa perintah uang datang sama kamu. Tapi lihat orang-orang itu, karena orang-orang itu mengejar uang, mereka mau mati apa putus napas karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Kalau kamu engkau cari wajahku, aku yang kirim berkat padamu. Amin. Saya mau kita belajar, kita tidak lagi jadi hamba-hamba Tuhan yang bergantung sama persembahan jemaat, bukan hamba-hamba Tuhan yang ngejar uang.
Bukan hamba Tuhan yang begitu lihat dompet, aduh, lah kok tinggal selembar. Itu pun warnanya hijau keabu-abuan. Tahu itu duit berapa? 2.000. Pinter. Mati murah aja. Sering punya itu. Makanya apal. Begitu dibuka, lah kok cuma selembar. Itu pun warnanya hijau keabu-abuan. Lalu kita jadi khawatir, kita jadi takut. Dengar hamba Tuhan, tidak pada tempatnya engkau khawatir datang. Amin. Bilang Bapakku di sorga. Amin. Sudah tahu kebutuhanku dan sudah menyediakan semua yang aku perlukan. Aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Aku hanya perlu tanya sama Bapakku, di mana aku harus ambil. Karena kita juga bilang burung di udara dipelihara Tuhan. Tapi gimana cara Tuhan pelihara burung di udara? Bukan dengan diloloi waktu di sarang. Burungnya terbang. Itu burung harus keluar dari sarangnya. Betul. Tapi Tuhan pelihara burung di udara. Nggak pernah kita lihat ada burung jatuh mati kelaparan. Lalu Tuhan bilang, kalau burung di udara aku pelihara, apalagi kamu, umat pilihan, orang yang tahu menyembah Tuhan, cinta Tuhan, bahkan saudara melayani Tuhan. Oh, Bapakmu yang di sorga akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Sebelum engkau sadar adanya kebutuhan. Karena kita berkata apa? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu bilang anak kamu, kamu gak usah khawatir. Bunga di paku dia hiasi. Lihat kanan kirimu. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tepuk tangan dulu. Ayo ulang sekali lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. kasih tahu kanan kirimu. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Lihat kanan kirimu bilang, jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya belajar kalau kita mulai berfokus membangun manusia batiniah kita sehingga terus dibaharui. Katakan sama-sama dibaharui. Setiap hari. Maka kekuatan yang berlimpah-limpah akan terus kerja dalam hidup kita. Usia boleh bertambah, tapi urapan tambah kencang. Usia boleh bertambah, pelayanan tambah hebat. Usia boleh bertambah, hadirat Tuhan semakin nyata. Yang percaya katakan amin. Itulah yang akan kau alami, itulah yang akan terjadi atasmu. Dan orang banyak ketika lihat saudara, mereka akan bilang gini, ini yang benar. Kenapa? Karena mereka mendapati Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janji. Tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Saya berdoa biarlah hidupmu jadi anugerah. Amin. Hidupmu jadi kesaksian. Hidupmu jadi pesan Tuhan. Dimanapun kau melayani, apapun nama daerah itu, tangan Tuhan akan nyata. Kuasa Roh Kudus makin nyata. Kerja kuat dalam hidupmu, makin nyata dalam jiwa.
keterbatasan waktu, saya tidak bisa secara rinci menjelaskan bagaimana kita harus membangun manusia batiniah kita. Tapi saya harap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu, geser sedikit ke belakang sana. Ada buku yang judulnya Membangun Manusia Roh. Itu saya mau Bapak Ibu semua punya, baca, praktekkan. Karena di situ ada latihan-latihan yang bisa kita pakai untuk meningkatkan manusia batiniah kita, sehingga tambah kuat, tambah peka, tambah terhubung akurat dengan Tuhan. Dan saya yakin itu akan membuat hidupmu jadi berbeda. Setuju, amin? Lalu ini yang saya harapkan, Bapak Ibu bisa ajak jemaat ikut pelatihan rohani online yang namanya Cornerstone Bible Study. Di situ kita akan belajar arti hidup sebagai ciptaan baru. Ini harus menjadi dasar berpikir dan dasar keyakinan kita. Saya kasih contoh. Silakan duduk. Selama ini kita sering dengar istilah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Cross dong, ciptaan baru. Tapi kita seringkali tidak betul-betul hidup sebagai ciptaan baru. Kenapa? Paradigma kita masih keliru. Contoh. Kita sudah Kristen, mengaku diri sebagai ciptaan baru. Tapi kita tetap percaya, meyakini, mengamini kita ini keturunan Adam. Padahal harusnya, bilang harusnya. Ya keras lah. Harusnya kita ini meyakini kita ini keturunan Kristus. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau saudara percaya bahwa tetap keturunan Adam, Bapak Ibu akan terus percaya juga bahwa kita ini hidup dalam kelemahan, selalu punya kekurangan, selalu ada dalam keterbatasan, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kita pelayanan di desa artinya tidak punya kekuatan uang yang cukup, jemaatnya orang-orang sederhana. Kita apa yang kita bisa lakukan? Tapi kalau saudara adalah keturunan Kristus, saudara akan menyadari walaupun aku di desa, tapi aku terhubung sama kantor pusat. Kantor pusatmu di mana, Pak? BCA. Surga. Siapa yang jadi kepala kantornya? Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara terhubung langsung dengan kantor pusat, saudara butuh sesuatu kan tinggal telepon aja loh. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Halo. Kalau nggak kring, Tuhan lapor. Nih, kita lagi punya kebutuhan begini, tapi aku percaya Engkau menyediakan. Tuhan itu tidak butuh laporan saudara. Tuhan itu butuh takaran iman saudara. Setuju gak kira-kira? Jadi butuh dikembangkan manusia batiniah, terus dikembangkan kehidupan iman sebagai ciptaan baru. Saudara diberi akses langsung. Kapanpun, dimanapun, saudara bisa langsung muncul di ruang tahtannya Tuhan. Lalu ngomong sama Bapak di sorga, Bapak, ini kondisi kita, tapi aku percaya janji firman-Mu mengatakan begini, maka aku akan alami. Ada banyak terobosan terjadi. Jadi silakan Tuhan lakukan dalam waktu dan caranya Tuhan. Saya tinggal nunggu dengan hati sukacita. Jadi kita terus melihat, nih kalau nanti saya harap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu Januari tanggal 16, 17, 18 bisa ikut acara di Jakarta. Nanti kalau Bapak Ibu datang ke sana, Bapak Ibu akan ketemu ada satu tempat yang kalau menurut saya sangat keren. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, pasti lo bisa bangun kayak gini? Iya caranya. Saya cuma bilang, ini terbangun karena janji Tuhan. Karena saya tidak pernah minta. Tidak ada satu proposal pun yang saya ajukan. Tidak ada janji iman yang pernah saya dengarkan. Tidak ada permintaan sedikit pun yang pernah kita ajukan. Tapi Tuhan terus kirim berkat yang cukup untuk terbangun sempurna. Tanpa hutang di tengah COVID,
Di saat orang mengalami COVID, tidak boleh ibadah, semua gereja ditutup, kita justru bangun. Di saat orang semua komplain, pendapatan menurun, kita justru diberkati melimpah. Kenapa? Seluruh jemaat kita ajari gimana mengasah manusia batinnya, gimana belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan melangkah dalam ketaatan. Yang terjadi, walaupun yang lain goncang, ini jemaat justru diteguhkan dengan banyak berkat dan mujizat. Bapak Ibu, hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang semakin sulit. Semua ahli ekonomi sudah bilang kita mengalami krisis global. Tapi mungkinkah gereja Tuhan alami krisis? Saya tanya, mungkinkah gereja Tuhan alami krisis? Oh, sangat mungkin. Kalau mereka hidup secara manusiawi, kalau mereka hidup secara lahiriah, kalau tidak membangun manusia batiniah, tidak belajar hidup dari Kristus, masih terus hidup seperti Adam, pasti goncang. Salah-salah tutup gerejanya. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita mengalami kegoncangan? Hanya saudara yang bisa menjawab. Kalau saya berani jawab, nggak mungkin. Kenapa? Karena aku tahu aku membangun hidupku, membangun jemaat di dalam firman. Masih ada jeda waktu, walaupun tidak panjang. Tapi saya mengajak semua kita, ayo hamba Tuhan, kita pastikan kita membangun jemaat untuk hidup dari firman. Bawa jemaat mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tapi pertama-tama alamilah kuasa kebangkitan. Alami dalam hidupmu. Keluarkan ke jemaat. Maka kita akan bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Itu kan data faktanya. Tapi karena pekerjaan firman dan roh yang terjadi, kita tidak dibatasi oleh data. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Dan bukan cuma melihat, kita akan mengalami. Saya ulangi, bukan cuma melihat, kita akan mengalami. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Namun aku akan bersorak-sorak. Sudah tahu lagu ini toh? Kalau yang belum tahu belajar, ini adalah pernyataan iman. Saya ulangi, pakai lirik lagu sebagai pernyataan iman. Nyanyikan sampai rohmu bangkit, sampai imanmu bangkit. Setuju, amin. Jadi tidak peduli hasil pohon zaitun, pohon ara, kambing domba semua rontok, hancur, nggak ada apa-apanya. Tapi yang kita lihat adalah campur tangan Tuhan. Dan kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Kita pulang dengan kehidupan yang dibedakan. Karena kita terhubung dengan realita Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin gak ini, amin. Kalau amin berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kata-kata terjadilah.
sudah kuno. Buat yang agak baru-baru lagunya kira-kira gini. Gimana sih? Terhubung. Ada mujizat dalam Yesus. Lebih bisa, lebih tahu lagu itu. Ayo, kita berdiri sama-sama nyanyi pujian itu deh. Coba kasih tone yang pas, kasih nada yang tepat. Sehingga harus bisa bantu saya nyanyi dari awal. Mana singersnya? Oh oke. Ayo, nyanyi dari awal. Tahu kan lagunya? Tahu, oke. Nyanyi dari awal. Dari awal, 1, 2, 3, come on. Ayo. Dari awal Pak ya? Iya, dari awal. Saya tanya mau pasang refnya saja Pak. Ya wes, refnya saja, boleh. Ayo kita sama-sama nyanyi refnya. 1, 2, 3. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Jadikan aku ini deklarasinya. Tetap teguh dalammu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Imanku tetap teguh dalammu, ku menang sama-sama angkat tanganmu. ku menang, Deklarasikan ku menang, dengan sekuat. ku menang, Sekali lagi. ku menang, Sama-sama katakan. ku menang, Sama-sama. ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalammu, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Katakan sama-sama dalam nama Yesus. Dialah Roh Kudus, penyingkapan firman, terus membangun, melatih manusia batini aku makin kuat, makin perkasa, makin terhubung dengan realita Tuhan. Dan aku alami hari-hari surga di bumi ini. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah bekerja dalamku. Ada kuasa kebangkitan bekerja dalamku. Ada hadirat Tuhan Hadirat Tuhan mengikuti
hari ke depan kita akan sering mengadakan yang namanya Pastors Prayer Meeting, pertemuan para pendeta untuk doa bersama. Tapi bukan seperti kebanyakan yang sering kita lakukan. Yuk kita doa, yang lain pada dia, hanya saya yang berdoa Bapa, kami berdoa untuk RT RW, untuk lurah camat. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita akan melatih manusia batiniah kita. Caranya bagaimana? Doa bahasa roh, doa deklarasi. Jadi Bapak Ibu nanti tetap akan dihubungi panitia, siapa yang tergerak bisa ikut datang doa sama-sama melatih manusia batiniah, karena itu akan mengubah hidup dan pelayanan kita. Ya. Ini namanya Pak Pendeta Triwono. Sudah ganti nama enggak kasih tahu. Pak Triwono, saya biasanya panggilnya Pak Tri, ya, terus biasanya Yono apa gitu. Pak Triwono ini salah satu orang yang rajin ikut PPM, Pastor Prayer Meeting. Jadi ketika beliau dapat vonis dokter, wah sudah harus cuci darah seminggu 2 kali. Dikasih kabar ke teman-teman pendeta yang lain, digempur dalam doa. Caranya aneh, saudara. Waktunya beliau harus cuci darah, itu rumah sakit semua penuh. Jadi nggak bisa dapat jadwal. Ya udah lewat. Harusnya seminggu 2 kali, ini sudah penuh terus. Sampai 2 minggu, penuh terus, sebulan, penuh terus, sudah 7 bulan. Kita memenuhkan diri sendiri. Itu cara Tuhan bekerja. Tetap sehat, tetap pelayanan, tetap doa, tetap khotbah, nggak ada masalah. Dari sini saya mau memberikan penegasan buat saudara. Kalau kuasa kebangkitan bekerja dalam diri, tidak ada yang tidak mungkin. Ayo setiap kita latih diri kita, jangan nunggu sakit dulu. Beliau ini dari sejak waktu sehat sampai ketika dapat vonis dokter, doanya gila. Dan setelah dapat vonis dokter tambah gila. Sekarang gila beneran sama Tuhan, gila-gilaan sama Tuhan. Karena Tuhan terus menjaga hidupnya. Ini kayak periode kedua dari hidupnya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus kerja. Saya berdoa kuasa kebangkitan yang sama semua saudara. Amin ya, amin ya. Dalam kasih setia Tuhan terus menyertai di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita ketemu 16, 17, 18 Januari di Jakarta. Bapak Ibu yang ke sana. Nanti tak traktir makan siang. Dan saya percaya itu akan menjadi session yang mengubahkan hidup. Oke? Karena masalah waktu saya nggak bisa panjang lebar di sini, tapi yang saya tahu pasti benih yang Tuhan tabur dari pagi tadi akan Roh Kudus tindak lanjuti dalam hidup. Terjadilah dalam nama Yesus, termeterai dalam hidupmu. Amin. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, ada buku di belakang. Kalau mau sekolah lebih lagi, mengenal siapa kita di dalam Kristus, hidup sebagai ciptaan baru, daftar ikut CPS. Tapi setiap hari saya kasih renungan harian gratis. Bapak Ibu tinggal daftar di belakang, kasih nama, alamat kota, jadi nama kota dan nomor handphone saudara. Tiap pagi kita akan kirim renungan harian yang Bapak Ibu bisa pakai untuk membangun manusia rohmu di dalam Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati.